Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana bisyahri sabri wal fadilah wa adhafana bijudihi wa karamihi bil ataya wal hibatil jazilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi tahirin wa ashabihil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil wukuf baina yadaika ya rabbal alamin. Para saimin saimat rahimakumullah, segenap pemirsa channel YouTube Al-Aufiyah dimanapun antum berada, semoga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta taufik dan hidayah untuk melaksanakan puasa Ramadan di sisa-sisa menjelang selesainya bulan suci Ramadan. Para saimin saimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita mencoba akan membahas hal yang berkaitan dengan bagaimana adab kita ketika kita berhari raya. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan memasuki hari kemenangan, yakni Idul Fitri. Realitas di masyarakat bahwa tidak sedikit dari kalangan muslim yang memang belum mampu mengkondisikan dirinya, menjaga dirinya dari hal-hal yang memang tidak berkesesuaian dengan hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Maka pada kesempatan yang singkat ini kita mencoba akan membahas setidaknya ada 10 adab ketika kita berhari raya. Yang pertama bahwa hari raya Idul Fitri yang insya Allah kita akan temui itu, maka ketika kita berada di hari raya, yang pertama adab yang harus kita lakukan adalah kita pasang niat yang benar, kita pasang niat yang baik ketika kita masuk pada hari raya maupun sebelum kita masuk dari hari raya tersebut. Pasang niat-niat yang baik, maka maknanya pula hindari berbagai macam niat-niat yang memang di dalamnya dilarang oleh agama, semisal ujub, takabur, riya, dan lain sebagainya. Karena pada hakikatnya hari raya itu adalah bagaimana seseorang bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat daripada hari raya. Maka menjelang hari raya, seyogianya kita menanamkan niat-niat yang baik, niat-niat yang benar ketika nanti kita berada di hari raya. Semisal kita niatkan ketika hari raya tiba sebagai sarana kita untuk bersilaturahim. Ketika hari raya tiba, kita niatkan kita untuk saling memaafkan. Kita niatkan untuk memperkuat hubungan kemanusiaan, muamalah bainan nas. Kemudian para saimin saimat rahimakumullah, yang kedua, hal yang perlu kita lakukan atau adab yang kedua ketika kita berhari raya, hendaknya kita melakukan yakni mandi, ya, sunnah mandi pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Hendaknya setiap muslim ketika masuk pada hari raya, dia membersihkan dirinya dengan melakukan mandi sunnah,
yakni kita disunnahkan ketika datangnya hari raya, kita sambut hari raya dengan bersih-bersih, ya, baik bersih secara batiniyah maupun bersih secara badaniyah atau zahirah. Maka menjelang hari raya, para hadirin rahimakumullah, shaimin shaimat, maka hendaknya pada pagi hari kita menyambut, atau sebelum kita berangkat ke masjid, sebelum kita menunaikan sholat Idul Fitri, hendaknya kita mandi terlebih dahulu dan niat untuk mandi sunnah di hari raya Idul Fitri. Kemudian yang berikutnya bahwa adab yang ketiga, ketika kita berada di hari raya, selain sudah kita melakukan niat yang benar, dilanjutkan kita mandi sunnah di pagi hari, maka yang berikutnya adalah kita disunnahkan juga memakai wewangi-wangian. Yatazayyan atau natazayyan bithyab al-fakhirah, wa kita memakai daripada wangi-wangian, memakai tib, memakai parfum. Kita niatkan itu adalah bagian daripada kegembiraan kita, karena kita masuk pada hari kemenangan. Kemudian adab yang keempat, hadirin sekalian, ketika kita berada di hari raya, maka kita dianjurkan, ya, disunnahkan pula jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, jika kita mampu, maka hendaklah di hari raya kita memakai pakaian yang baru. Memakai pakaian yang baru itu disunnahkan jika memang kita mampu untuk membelinya, karena itu bagian daripada bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah selesai melakukan ibadah batiniyah, riyadhah batiniyah di bulan suci Ramadan, sehingga kita sambut hari kemenangan dengan sesuatu yang indah, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala indah dan mencintai keindahan. Memakai pakaian baru ketika ini menjadi satu tradisi di masyarakat kita, wabil khusus di Indonesia, ini adalah sesuatu yang memang baik. Akan tetapi janganlah sampai terbesit di hati kita atau di pikiran kita untuk takabur. Maka untuk itu, memakai pakaian yang baru dengan niat menjalankan sunnah daripada Rasulullah SAW, ini menjadi hal yang memang perlu kita lakukan ketika kita berada di hari raya. Kemudian yang kelima, para shaimin rahimakumullah, yakni kita mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah memang sudah bisa kita lakukan di awal Ramadan, dan afdalnya adalah sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri, maka mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat ini menjadi adab yang harus kita lakukan. Adapun mengeluarkannya setelah sholat itu dihukumkan sebagai hal yang makruh. Nah, untuk itu adab kita ketika kita berada atau menjelang daripada hari raya, maka jangan sampai lupa kita keluarkan zakat fitrah, karena pada hakikatnya zakat fitrah itulah yang nantinya akan membersihkan jiwa kita daripada hal-hal yang tidak baik. Kalau zakat mal mensucikan harta, maka zakat fitrah dia adalah mensucikan batin kita dan diri kita, badan kita daripada hal-hal yang kotor. Kemudian para shaimin rahimakumullah, adab yang keenam yang harus kita lakukan, dan ini bagian yang memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, adalah menjelang atau sebelum kita berangkat sholat, maka kita disunnahkan untuk memakan kurma dari rumah. Memakan kurma dari rumah sebelum kita berangkat sholat, inilah hal yang disunnahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW tidaklah beliau berangkat menuju tempat sholat Idul Adha, melainkan beliau telah makan. Dalam hal ini diriwayatkan beliau makan kurma. Tetapi sedangkan beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha, melainkan setelah
sholat Idul Adha beliau baru makan. Nah, sehingga pada hari raya Idul Fitri yang insya Allah segera akan kita menjumpainya, maka hendaklah sebelum kita berangkat menuju tempat sholat, baik di masjid, di musola, di lapangan, atau di tempat-tempat yang memang diselenggarakan sholat Idul Fitri, maka hendaknya kita memakan kurma sebelum kita berangkat menuju tempat sholat. Hadirin rahimakumullah, para shaimin shahimat, pemirsa channel YouTube Al-Aufiyah. Selanjutnya, adab yang ketujuh, ketika kita berada pada hari raya, maka hendaknya kita bersegera menuju tempat sholat Id. Kita bersegera, kita berpagi-pagi menyiapkan diri dan berangkat menuju tempat sholat Id. Bahkan kita disunnahkan ketika kita menuju tempat sholat, kita disunnahkan berjalan kaki. Lalu menuju tempat kita sholat, kita juga disunnahkan untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu hal yang sederhana, tetapi ini bagian daripada adab ketika kita berada di hari raya. Kemudian yang kedelapan, para pemirsa sekalian, ketika kita berada di hari raya, maka hendaknya kita saling bermaaf-maafan. Ketika umumnya setelah selesai melaksanakan sholat Id, maka hendaknya kita saling bersalaman, saling bermusafahah, saling bermaaf-maafan, dan saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa taqabbal ya karim. Kita saling mendoakan satu sama lain, kita temui, kita saling bermusafahah, kita berminta maaf satu sama lain, baik terhadap kerabat keluarga yang berada di masjid saat kita selesai sholat, maupun nantinya ketika kita berada di rumah. Kemudian kita banyak mengucapkan ketika bertemu dengan saudara kita, saling mengucapkan doa atau mengucapkan selamat taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian para shaimin rahimakumullah, adab yang kesembilan ketika kita berada di hari raya, maka ini yang memang sangat penting, yang saat ini sudah mulai tergerus dengan perkembangan teknologi, bahwa hendaknya ketika kita berada di hari raya, marilah kita bersilaturahmi dan saling mengunjungi. Fenomena di masyarakat bahwa umumnya hari raya hanya 1-2 hari saja, bahkan hari ketiga dan seterusnya sudah berlibur ke tempat-tempat rekreasi, maka untuk itu bukan tidak diperbolehkan, tetapi prioritaskan terlebih dahulu kita saling mengunjungi rumah saudara kita. Kita saling bersilaturahmi. Mungkin selama setahun kita tidak bertemu, maka momentum Hari Raya Idul Fitri ini adalah momentum kita untuk saling bertemu, bersilaturahmi satu dengan yang lainnya, kemudian mencairkan suasana. Lalu mungkin kita saling meridhoi satu sama lain jika ada hal-hal khilaf yang kita lakukan, baik yang sengaja maupun tidak. Kemudian yang terakhir, dan ini menjadi tradisi masyarakat Indonesia, yakni, dan ini juga bagian daripada adab yang sangat dianjurkan dalam agama kita, maka ketika kita berada di hari raya, hendaknya kita saling bertukar hadiah, saling bertukar makanan. Ini bagian daripada cara dan bukti daripada kecintaan kita kepada saudara kita yang lain. Bukan berarti memberatkan. Memberikan hadiah, bertukar makanan sebatas daripada apa kemampuan yang bisa kita lakukan. Maka tetapi poin yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan perhatian kepada saudara kita yang memang terkadang itu dalam bentuk makanan ataupun hadiah, sehingga dengan hal itulah menjadikan hubungan psikologis, hubungan batin kita dengan saudara kita makin baik dan terus akan terjalin dan memberikan kondisi kekeluargaan yang begitu sangat harmonis. Maka para hadirin rahimakumullah shaimin shaimat, segenap pemirsa channel YouTube Al-Aufiyah, setidaknya inilah 10 adab yang memang perlu kita lakukan menjelang daripada Hari Raya Idul Fitri maupun saat kita berhari raya. Maka Al-Fakir Ahmad Irfan mewakili daripada Majelis Al-Aufiyah
memberikan satu penghormatan kepada semua daripada sahabat-sahabat Al-Aufiyah dan juga pemirsa channel YouTube Al-Aufiyah, maka 10 adab ini bagian daripada menasehati diri kami dan juga mengingatkan daripada pemirsa sekalian untuk mari sama kita menerapkan 10 adab berhari raya ini sehingga kita benar-benar berada pada kondisi kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita mampu mengamalkan adab-adab tersebut dan kita termasuk daripada hamba Allah yang kembali kepada fitrah dan meraih kemenangan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.